Halo Agripreneurs, kali ini kita akan bahas budidaya lele. Pemula seringkali tergiur untuk membudidayakan lele dengan padat tebar tinggi, atau seringkali disebut dengan padat tebar saja. Sebenarnya, lebih baik mana sih? Budidaya lele padat tebar tinggi, ataukah yang normal? Lalu, gimana perbandingan analisis usahanya? Simak video ini sampai habis. Dan bagi kamu yang belum subscribe, ayo subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasi, karena kamu bisa dapat informasi seputar agribisnis lebih cepat. Budidaya lele dengan kepadatan normal dan padat tebar tentu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yuk kita simak penjelasannya. Biasanya pemula itu tertarik dengan yang namanya padat tebar tinggi. Untuk padat tebar tinggi itu kita harus memikirkan apa faktor-faktor risikonya. Yang jelas, yang tidak bisa kita beli dengan uang, tenaga, pikiran, waktu itu semakin tersita. Untuk saya, bagi para pemula, mending menggunakan teori normal aja, 200 ekor per meter kubik. Ketika memang itu usaha kita seriusi untuk kita lakukan, bisa kita misalnya sewa lahan atau apalah. Lebih baik kita investasi di awal besar, tetapi HPP yang tiap siklus yang kita keluarkan normal. Berbeda dengan pada tebar tinggi, tentunya HPP yang kita keluarkan juga lebih tinggi. Air kita lebih boros, untuk aerator, listrik yang kita gunakan lebih besar. Kemudian untuk pada tebar tinggi melewati tahapan sortir juga, misalnya dengan diameter 3 kolam bundar kita isi 5.000 ekor. Untuk mencapai panen pun bisa dilakukan, tapi perawatan tentunya lebih intensif. Salah satunya kita melewati tahapan sortir. Apabila kita menggunakan pada tebar normal 200 per ekor kubik, kita tidak usah menggunakan proses sortir, langsung panen pun bisa. Kalau misalnya pada tebar tinggi tidak kita sortir, tentunya ukuran ikan lebih bervariasi. Apabila kita menggunakan pada tebar tinggi, tentunya ikan kita lebih rentan terhadap penyakit. Karena apa? Amonia yang ada di dalam kolam jumlahnya jauh lebih banyak. Berbeda dengan yang pada tebar normal ya, tentunya kan amonia tidak sepadat apabila kita pada tebar tinggi. Begitu. Saya sarankan untuk pemula menggunakan pada tebar yang normal saja, 200 ekor per meter kubik. Kemudian kita bisa bandingkan analisis usahanya. Mana yang lebih menarik? Perhitungan kali ini kita menggunakan kolam bundar dengan diameter 2 meter. Budidaya dilakukan penuh dalam 1 tahun. Kepadatan normal jumlah ikannya sekitar 200 ekor per meter kubik. Sedangkan kepadatan padat tebar pada perhitungan kali ini 3 kali lipatnya, yaitu 600 ekor per meter kubik. Berdasarkan pengalaman pembudidaya, lele padat tebar membutuhkan waktu hingga 4 bulan sampai panen. Sementara kepadatan normal cukup 2,5 bulan. Jadi dalam 1 tahun, padat tebar hanya 3 kali panen, sedangkan kepadatan normal bisa 4,8 kali panen. Dengan jumlah ikan yang dibudidaya sama yaitu 1.800 ekor, analisisnya sebagai berikut. Pertama, biaya investasi. Biaya ini antara lain sewa tanah, kolam bundar, pompa air modif, water turn, lampu LED, dan sumur. Biaya yang dibutuhkan untuk kepadatan normal mencapai Rp13.770.000, sedangkan padat tebar sebesar Rp4.590.000. Untuk perhitungan selanjutnya, kita akan gunakan penyusutan dari investasi. Besarnya penyusutan dari masing-masing cara budidaya yaitu Rp165.000 untuk padat normal dan Rp55.000 untuk padat tebar. Kemudian sewa tanahnya Rp42.000 untuk kepadatan normal dan pada padat tebar sebesar Rp14.000. Untuk persiapan budidaya, komponen biayanya berupa pengisian air dan pemberian probiotik.
biayanya sebesar Rp432.891 pada kepadatan normal dan untuk padat tebar sebesar Rp90.186. Pada pembesaran dan pemeliharaan ikan, biaya yang dikeluarkan berupa benih ukuran 79, pakan, dan listrik untuk air. Biaya kepadatan normal selama 1 tahun sebesar Rp12.121.445. Sedangkan pada padat tebar membutuhkan biaya sekitar Rp7.569.528. Pemeliharaan peralatan dan kolam biayanya sebesar Rp144.000 untuk padat normal dan Rp48.000 untuk padat tebar. Biaya tenaga kerja langsung pada kepadatan normal sekitar Rp2.145.000 dan Rp1.028.125 pada padat tebar. Biaya selanjutnya biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya ini merupakan biaya pengelolaan dari pemilik usaha. Biayanya sebesar Rp95.550 untuk kepadatan normal dan Rp31.850 untuk padat tebar. Total biaya yang dibutuhkan selama 1 tahun budidaya yaitu Rp15.145.886 pada kepadatan normal, sedangkan padat tebar sebesar Rp8.836.689. Nilai produksi atau penerimaan untuk kepadatan normal sebesar Rp15.552.000, sedangkan padat tebar sebesar Rp9.720.000. Sekarang, kita bandingkan keuntungan selama 1 tahun. Keuntungan budidaya dengan kepadatan normal sebesar Rp406.114, sedangkan pada padat tebar sebesar Rp883.311. Jika kita lihat nilai keuntungannya, besar keuntungan untuk padat tebar bisa lebih dari 2 kali lipat dibandingkan kepadatan normal. Tapi, jika semua kegiatan dilakukan sendiri, biaya tenaga kerja dan tenaga pengelolaan masuk ke kantong sendiri. Dan memang untuk pemula sebaiknya dilakukan sendiri, supaya bisa lebih cepat belajar. Nah, sekarang kita hitung jika biaya tenaga kerja diabaikan, karena dikerjakan sendiri. Keuntungan hasil budidaya lele dengan kepadatan normal sebesar Rp2.646.664. Sedangkan pada padat tebar sebesar Rp1.943.286. Hasilnya, keuntungan dengan kepadatan normal jadi lebih tinggi daripada budidaya padat tebar. Mengapa bisa lebih tinggi kepadatan normal? Karena dalam 1 tahun siklus budidayanya lebih banyak dibandingkan kepadatan 3 kali lipat. Gimana Agripreneurs? Sudah jelas kan perbandingannya? Kalau video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa like dan share. Ditunggu juga komentar dari kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga menginspirasimu.